Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yaitu tentang kajian Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan hadis tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kania Ardani. Halo, nama aku Elza. Halo, nama saya Vita Rosliana. Kompetisi dasarnya yaitu yang pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran Surat Luqman ayat 13-14 serta hadis terkait. Yang ketiga yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kelima, mendemokrasikan hafalan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dengan lancar. Yang keenam, ada menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran Surat Luqman ayat 13-14. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran Surat Luqman ayat 13-14 serta hadis terkait. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, peserta didik dapat membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf. Yang kelima, ada peserta didik dapat mendemokrasikan hafalan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dengan lancar. Yang keenam, peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran Surat Luqman ayat 13-14. Teman-teman, kita sudah masuk ke dalam materi. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Quran Surat Luqman ayat 13-14. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amani anishkur li wa liwalidayka ilaihi al-masir. Shadaqallahul azim. Adapun asbabun nuzul Quran Surat Luqman ayat 13-14. Tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Secara umum, ayat ini mengingatkan kepada umat Islam, khususnya mereka yang berprofesi sebagai dai, pendakwah, dan pendidik, agar selalu menasihati itu menggunakan tutur kata yang santun, sejuk, dan masuk ke dalam hati sanubari. Ayat ini juga mengingatkan agar lebih mengedepankan strategi yang handal dalam melakukan dakwah, ajakan, dan menasehati pihak lain, apalagi non-muslim. Quran Surat Luqman surat ke-1 ayat 13-14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anak-anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang
ibu bapaknya. Ibunya telah mengundangnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Isi kandungan ayat ada 5. Yang pertama, pelajaran pertama yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah tauhid, yaitu mengisahkan Allah SWT. 2. Syirik merupakan bentuk kezaliman yang besar. 3. Allah SWT mengingatkan kembali tentang beratnya penderitaan seorang ibu pada saat mengandung, melahirkan, kemudian menyapih setelah usia 2 tahun, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. 4. Bentuk rasa syukur kepada Allah SWT adalah dengan melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. 5. Bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua adalah dengan berbuat baik kepada keduanya dan menaati perintahnya dalam segala hal. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat itu ada 4. Yang pertama, meneladani ketulusan Luqman dalam mendidik generasi penerus. 2. Beribadah kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan. 3. Senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua dengan menaati semua perintahnya sejauh yang kita mampu. 4. Berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Ya teman-teman, ada pula hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فلما كسر لحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang." Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis. Makna hadis itu ada 5. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling rajin beribadah meski terjaga dari dosa. Beliau tetap bersemangat dalam melakukan ibadah, bahkan melebihi utamanya. 2. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan hanyalah bagian dari perwujudan terima kasih atau rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Seorang yang tidak mau menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tergolong manusia durhaka dan tidak tahu balas budi, serta termasuk mengingkari semua nikmat yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. 4. Dibolehkannya melakukan sholat sunnah sambil duduk meskipun mampu berdiri jika dirasa memberatkan karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk berdiri. 5. Pentingnya melaksanakan sholat sunnah terutama pada malam hari sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman hadis. 1. Rajin melakukan ibadah. 2. Wujud syukur
bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah hanya kepadanya serta menjauhi kemusyrikan. 3. Keutamaan melaksanakan sholat malam. Maslahat dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Memperoleh limpahan berkah dari rezeki yang diperoleh. 2. Kebaikan itu mengalir dan terus berkembang. 3. Mendapatkan ketentraman batin dan kedamaian hati dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan dan takorobnya, ridho dan relanya dalam menyikapi pemberian dan anugerah Allah SWT serta kebaikan yang dilakukan pihak lain. Tidak ada kata lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.